Segera direlokasi dulu. Ngapa ngenteni longsor ya relokasi nih? Gitu. Nek ujung-ujungnya harus direlokasi ngapa tak ngenteni ana wong mati. Menarik pertanyaannya menarik. Selamat datang ya. di MC Nomaden. Itu kan proses yang panjang. Tapi secara sistem itu bisa dibangun kurang dari setahun sudah bisa. Tapi itu tergantung dari political will ya. Kalau di Banjarnya rusak, kira-kira tidak hanya Banjar yang akan rusak. Yes, buntut-buntutnya rusak juga. Kalau dia untuk tambang misalnya posnya segini-segini, profitnya ke daerah segini, tapi setiap tahun misalnya dia harus kesehatan masyarakat otomatis Air misal Pemda harus supply. air, kita juga harus lagi. Terus jalan, kerusakan jalan juga Pemda juga harus Nanggung. nanggung lagi. Jadi Terus- itu tidak terus dihitung. Padahal setiap tahun Pemda akan mengeluarkan Keluar. kos-kos itu. Di Palu, wali kota Palu itu setiap pagi, setiap habis subuh dia sudah duduk di ruang tamunya ditemani oleh ajudan-ajudannya. Terus warga datang, mereka antri di depan rumah gitu di satu-satu. Dia mau berkeluh kesah, mau apa, langsung catat, yang bisa langsung dihubungi, persoalannya yang bisa langsung bisa diselesaikan gitu. Bikin apa sosialisasi misal sosialisasi keluarga Dari Senin hari Senin. Ya warganya juga lagi pada kerja, sosialisasi ke siapa kalian gitu. harusnya di tanggal merah mereka kerja jam kerja masyarakat jangan libur dibalik. Mungkin akan lebih masyarakatnya lebih oke. Goblok-goblokannya gitu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dengan salam. Ya, Wah, siap. Pagi gitu kita kayak mau outbound, kayak mau outbound. Siap salah. Siap salah. Oh, siap salah. Siapkan Dakarsa. Siapkan Dakarsa. Dulu pecinta alam juga Kalau pencinta alam sih nggak ikut ke ini Organisasinya. papalannya organisasinya. Nah, tapi kalau alam dengan pencinta standar. alam ya, Mencintai. ya naik gunung kayak gitu ya biasa. Kayak Biasa lah. ya biasa. Wih, Mas Rido. Mas Rido. Mas Rido. Ya, Masa saya lah ya. mas aja. Kemarin saya manggilnya Pak karena saya belum pernah ketemu gitu kan. Jadi Wah, jadi kerasa tua tetap panggil Pak loh. Ini juga pertama kali juga saya ketemu sih ya. Ah ya. Tapi Cendawur berarti ada afiliasinya sama Mas Ada sih Cendawur ya. Kenal dengan kenal dengan. kuliah satu angkatan. Dia angkatan berapa ya? Lupa, kayaknya di bawah aku deh. Dia 9 2009 ya? Atau 9 berapa? 10. Aku 2007 aku. Lu dulu juga. Iya sih. Mas Auki. Siapa Di kan? Jogja juga berarti. Jogja dulu. Dulu di kampus UGM. 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 Saya juga UGM. Kejayaan no. Mulan. Punya Terusan UGM. gawe manten juga. Kambing mengisar. Merapi. Nah, malam ini Masih siang ini kita sama Mas Rido. Jadi akhir-akhir ini kita Mas Ya. berapa episode terakhir lah, mungkin ada 5 atau 6 episode terakhir kita cukup sering membahas soal lingkungan utamanya di Banjarnegara ya. Karena awalnya sebenarnya kita terpantik dari ekspedisi salah satu teman kita, ekspedisi Rogo Sembangan. Itu di Kalibening sampai Wanayasa itu formasi Gunung Api Purba. Oke. Terus soal temuan-temuan yang menarik bahkan yang menarik gitu. fauna yang langka-langka Yang sebelumnya tidak diketahui. Saya juga nggak tahu gitu. Ternyata masih ada gitu. Keren. Hewan-hewan yang cukup langka di situ. Terus setelah itu naik lagi isu sampah yang TPS di Banjarnegara mau ditutup. Nah, berapa Kena ultimatum. oke itu kita undang langsung buka adinnya. Oke. Adinnya lewat Mas Singgi juga itu waktu itu ya. Lewat Mas Singgi terus datang kita ngobrol-ngobrol soal sampah, terus soal Sungai Serayu, Waduk Merican, Dieng, wah banyak ya. Ternyata orang kita banyak sekali. Nah, yang kita tahu jenengan juga aktif di NGO ya, NGO Ya. juga di konservasi. Ya, fokusnya sebenarnya lebih ke ini ya. Kebencanaan. Oh, kebencanaan. Saya juga ngomongin tentang perubahan iklim dan ngomongin kebencanaan dan perubahan iklim kan nggak Nyambung. mungkin lepas dari urusan ekologi. Pasti. Ya, udah nggak mungkin gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus menggeluti. apalagi Karena nyambung terus ya. kemarin ya baru-baru ini kita turut berduka cita juga Buat desa longsor ya. di Sitikung ya. Situkung, Kecamatan Pandanarum. Ya.
yang terkena musibah bencana longsor yang cukup parah. Longsor. Semoga korban-korban segera ditemukan dan pemulihan kawasan kembali bisa segera. Ya. Ya. Betul. Seperti itu. Kalau perubahan iklim kan ya malah justru jadi pembahasan seluruh dunia ya sebenarnya. Seluruh. Ya kalau pembahasan iya, tapi yang betul-betul Dimitigasi. melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasinya gitu. Atau bahkan lebih banyak fokusnya ke adaptasi ya gitu. Enggak ke pencegahannya ya. Nah, mitigasinya masih cukup terbatas lah sebenarnya teman-teman yang bergerak di situ gitu. Dan kalau tadi berbicara tentang longsor kan sebenarnya sangat erat kaitannya dengan urusan perubahan iklim juga, karena ngomongin bencana-bencana yang bencana hidrometeorologis gitu ya. Karena longsor kan juga termasuk bencana hidrometeorologis gitu. Itu kan sangat dipengaruhi oleh kaitannya dengan perubahan iklim. Bagaimana kayak misalnya hari ini kita akan menemui di tahun ini sampai tahun depan itu Tahun depan ya. itu kan akan menemui hujan yang cukup ekstrim. Seperti hari ini juga. Seperti hari ini. Hujannya sangat lebat gitu ya. Nah, itu. Padahal tadi sempat panas ya. Sempat Ya, panas tadi siang. Dari pagi Dari panas pagi. tuh di tempatku. Sampai siang terus hujan. Nyampe puncak malah, wah bers, walah. Nah, apalagi daerah Banjarnegara juga setahu saya itu ini yang ketiga kali yang longsor yang cukup besar dan memakan korban. Ya, Setelah Semblung dan Sijeruk 2006 kalau nggak salah ya. jeruk tuh tahun 2006 kalau nggak salah. ya sekitar itu kayaknya. 2006 atau 2005 gitu. Bahkan itu udah hampir menjadi ikon Banjar kayak. Dari Iya. mana Mas Banjar? Ya kemarin Longsor ya, wah. Gitu. Tapi sebenarnya Kenalnya itu ya. iya, terkenalnya buruk-buruknya gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu pengaruh terbesarnya apa sih Mas kalau kita ngomongin soal bencana longsor, kita mulai dari longsor dulu lah ya. Kita mulai dari longsor lah ya. Kalau ngomongin soal longsor itu sebenarnya hanya faktor alam, misal kayak musim hujan, terus kontur tanah yang labil, kalau yang diangkat di media kan itu, atau ada faktor lain yang campur tangan manusia. Ya sebenarnya ada dua hal itu tetap berpengaruh semua ya. Karena gini, ya daerah utara Banjarnegara itu kan kita tahu kondisinya adalah kondisi perbukitan dan pergunungan gitu. Otomatis dia tingkat kemiringannya cukup tinggi. Terus yang kedua adalah struktur tanah. Struktur tanah banyak sekali tanah-tanah yang memang kalau bahasa kerennya itu soil creep gitu loh. Lempung creep. Atau beda? Tanah merayap. Oh, tanahnya bergerak. Tanah bergerak gitu. Tanah bergerak. Itu kan banyak tuh di daerah-daerah utara Banjarnegara. Banjarnegara Utara. Oh, Banjarnegara Utara. Banjarnegara, utara Banjarnegara Pekalongan tuh. Beda lagi. Sana juga sama sih sebenarnya. Tapi di Banjarnegara bagian utara itu juga memang banyak sekali titik-titik yang secara struktur tanah memang rawan sekali gitu. Memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Ya, kita tahu di bagian utara ini satu kaitannya dengan elevasinya gitu ya. Kemiringannya itu kan juga cukup tinggi, mulai dari 10 sampai 40 bahkan lebih dari 40 derajat itu kan juga ada gitu. Itu otomatis menjadi penguat atau penyumbang yang cukup signifikan untuk kaitannya dengan longsor. Ditambah dengan tadi struktur tanah-tanah yang labil gitu ya. Jenis tanahnya banyak sekali gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kaitannya dengan bukaan lahan. Campur tangan manusia itu pada kaitannya dengan kan land use gitu ya, tutupan lahan dan penggunaan lahan gitu ya. Kan kita ngomonginnya kan di situ nanti ngomonginnya gitu. Karena kan lahan-lahan ini kan sebenarnya secara fungsi kan punya fungsinya masing-masing sebenarnya. Punya peranan sendiri gitu. Nah, ketika kita hadir nih, manusia hadir di situ, otomatis merubah fungsinya. Secara fungsi akhirnya berubah. Karena yang awalnya misalnya dia adalah daerah-daerah buffer zone gitu misalnya, terus harus dibuka karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan pemukiman bahkan tidak hanya ekonomi.
kebutuhan pemukiman, kebutuhan fasilitas umum, sampai ke kebutuhan ekonomi gitu-gitu. Untuk kaitannya dengan misalnya yang paling banyak kan daerah utara pertanian, perkebunan gitu. Dan yang cukup masif sebenarnya pertanian sih ya. Pertanian. Dan pertanian yang masif adalah pertanian monokultur gitu-gitu ya. Ya agak Iya, iya. bahaya kalau monokultur sebenarnya. Dan pertanian yang apa? Yang sangat tidak mengikat tanah lah gitu-gitu ya. Tanaman yang Akarnya tidak kuat ya. ya, tanaman-tanaman atau sayuran yang ditanam gitu itu bukan yang mengikat tanah gitu. Kan jelas gitu. Gitu. Nah, itu yang memang menjadi juga penyumbang cukup tinggi gitu terhadap longsornya. Terhadap ancaman atau risiko longsor itu sendiri gitu. Dan semakin hari semakin marak gitu. Semakin marak pembukaan Pembukaan lahannya. gitu kan kayak gitu. Dari kalau kita telisik sebenarnya kan untuk pembukaan lahan untuk pertanian di daerah pegunungan ya bagian utara Banjar gitu ya. Kaitannya dengan Dieng dan lain-lain itu kan dari tahun 60-an itu kan mulai marak. Sudah mulai marak. Sehingga sampai hari ini lahan-lahan yang terbuka itu bahkan sampai lahan hutannya, mohon maaf, lahan hutannya perhutani pun juga terbuka gitu ya. Nah itu yang buka perhutani atau? Nah, ini Kan maksudnya untuk membuka lahan itu kan juga ada Ya, kalau misal setahu saya kan ada namanya perhutanan sosial kalau nggak salah. kalau hari ini kita mengenal konsep perhutanan sosial gitu. Kalau dulu kan kita belum mengenal itu gitu. Ya, dulu berarti yang buka perhutani. Ya, kita sih nggak tahu persis ya. Karena kan kita juga Pancingnya loh. nggak meriset itu ya. Apakah perhutani yang membuka secara legal gitu atau memang Ilegal. juga ini peran petani yang merambah. Yang merambah itu juga kan kita juga kemungkinan itu sangat tinggi juga gitu ya. Karena di daerah-daerah lain juga itu juga terjadi. Bagaimana petani itu tetap masuk ke wilayah hutan, kawasan-kawasan hutan gitu. Kalau sebelum dari ya siapa sumber masalah pertama kali memulai itu entah petani entah perizinan. Iya. Cuma sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu struktur tanah di bagian utara itu seperti itu, terus tipe tanahnya juga tanah-tanah yang bergerak gitu, dan lain-lain. Apa sebenarnya layak untuk dihuni nggak sih, Mas Ibu? Iya. Ada sempat teman saya tanya, kan dia bilang, ya memang struktur tanahnya itu menurut beberapa teman-teman yang meneliti, terutama UGM juga beberapa kali. Iya. Dari geologi kalau nggak salah ya. Kan bahkan sampai ditempeli berarti rawan longsor. Ya maksudnya ini layak atau tidak gitu, maksudnya layak benar atau tidak gitu sebenarnya gitu kan. Jadi kalau Atau mereka tidak punya pilihan. ya itu juga jadi dilematis lah gitu ya. Polemik itu kan tetap pertanyaan-pertanyaan itu kan dari dulu juga sebenarnya sudah terlontar. Layak atau tidak, terus ada pilihan lain atau tidak gitu. Yang jelas kalau daerah-daerah yang sudah betul-betul diketahui itu soil creep itu nggak bisa ditahan ya. Jadi dia tetap gerak terus. Tiap tahun itu akan bergerak. Berapa sentimeter gitu ya. Gitu. Nah, beda kalau misalnya yang longsor ini bukan soil creep misalnya. Tapi dia memang karena ada intrusi air gitu, ada pembukaan lahan dan lain-lain itu persoalan lain. Tapi kalau ada wilayah-wilayah yang memang dia itu secara alamiah itu dia akan bergerak setiap tahunnya. Dan di daerah bagian Banjar Utara ini itu cukup banyak titiknya. Itu bisa kita lihat kalau secara kasat mata nih kita sebenarnya bisa melihat itu dengan kayak misalnya vegetasinya atau pohon-pohonannya itu dia akan selalu miring. Oke. Kan kita tahu pohon kalau ditanam di tanah yang miring pun dia akan tetap lurus ke atas gitu ya. Iya, tapi dia itu akan tetap miring. Oke. Dia akan bergerak karena itu bergerak tadi. Dia miring. Terus ditambah juga kalaupun ditanami kebanyakan dia akan mati. Maka banyak juga dia yang lahannya terbuka secara alami karena dia itu yang hidup hanya gulma-gulma, rumput-rumputan gitu-gitu. Dia ditanami yang akarnya cukup panjang dia akan cepat mati gitu. Kenapa? Karena dia ketika bergerak akarnya putus. Gitu. Salah satu tanda-tanda alamnya gitu. Jadi secara kasat mata sebenarnya beberapa wilayah daerah Banjarnegara bagian utara itu juga banyak titik-titik itu. Dan kalau itu solusi paling logisnya adalah pindah. Rasa gawe omah ning kono. Gitu. Beda dengan misalnya kalau tadi yang kaitannya dengan pemukiman yang di daerah rawan tapi bukan soil creep. Itu beda lagi. Itu masih ada opsi-opsi untuk kaitannya dengan entah
adaptasi atau mitigasinya. Tapi kalau sudah solid trip nggak ada, susah sekali. Karena dia pun di tembok dia akan tetap merangsek. Karena memang sudah dari sananya dari sana tanah bergerak. Gitu. Betul, secara alami. Itu. Nah, terus kalau kaitannya dengan apakah ada pilihan lain gitu, ya ini kita kembali ke ini sih ya. Kalau ngomongin dikembalikannya ke masyarakat, itu tentu akhirnya nggak ada pilihan. Iya. Kalau masyarakat tentu saja. Ya, keterbatasan kaitannya dengan tanah, lahan, terus apakah dia punya lahan di daerah yang lain gitu-gitu. Ke kota misal. Gitu. Terus pekerjaannya juga gitu. Terus yang kedua yang ketiganya adalah apakah secara finansial dia juga memiliki kemampuan untuk berpindah gitu. Itu juga jadi PR lah gitu-gitu. Dan yang menjadi menarik adalah tapi agak gimana ya? Menarik tapi nggak menarik. Persoalan baru. Jadi setiap daerah-daerah yang sebenarnya dalam tanda kutip itu rawan ataupun berisiko tinggi, itu semacam kayak gula. Pasti dikerumuni oleh semut, dikerumuni oleh masyarakat gitu, berdatangan masyarakat. Pasti ada penyebabnya dong. Salah satu contohnya misalnya, daerah-daerah yang jelas-jelas di Rawan. kaki Gunung Merapi misalnya nih, kan sudah pasti ini ya, kita tahu zonanya itu pasti berisiko tinggi gitu. Tapi setiap tahun pasti akan ada pertumbuhan penduduk di situ dari zaman dulu gitu. Pun juga daerah-daerah Apa ya? ini bagian utaranya Banjar. Kenapa kok banyak sekali orang-orang dari zaman dulu Sampai hari ini memilih untuk tinggal di sana dan beranak pinak di sana gitu, dan sampai hari ini bertahan di sana. mungkin secara ini kali ya, ikatan emosional, historis. Mungkin sebelum itu kan itu kan kalau sudah ada baru terbentuk tuh ya. Kalau kosong ujung-ujung datang nih. Karena memang daerah-daerah itu subur satu, punya potensinya gitu. Itu yang memang jadi magnet bagi masyarakat untuk berkumpul Tinggal di sana. gitu. Sehingga akhirnya sampai hari ini pun daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah perbukitan pasti akan Ada orangnya juga. pemukiman. Resiko tinggi tapi ya juga memberi lebih ya, karena subur banget tinggi. Maka ya itu akhirnya masyarakat itu tadi secara logisnya sebenarnya berhitung apakah dia akan tetap hidup di sana dengan tadi dulu pernah ada konsep living harmony with disaster. Living harmony with Dulu ada konsep itu kan gitu. Jadi konsep adaptasi itu sebenarnya kan itu. Adaptasi itu kan konsepnya kan living harmony with disaster. Karena kalau ya itu muncul ketika dulu pas Merapi kalau nggak salah. Merapi 2010 itu akhirnya mau nggak mau beradaptasi gitu. Beradaptasi dengan bencana Kondisi ya yang akhirnya memang bencana alamnya cukup tinggi ya gitu-gitu. Dan saya pikir di daerah Banjarnegara bagian utara juga seperti itu ya. Gitu. Karena satu sisi tadi penghidupannya sudah ada di situ, apalagi sekarang hari ini otomatis ya tadi ikatan-ikatan itu tadi sudah terjalin gitu. Jadi untuk berpindah itu banyak PR, banyak pertimbangan. Saya maksud saya barangkali kalau misalnya memang kita hidup bernegara gitu atau bernegara lah gitu. Ya. Kan apa namanya, kebijakan bisa set up tuh gitu, misal seperti itu. Ya. Itu sebenarnya memungkinkan nggak? Karena pada akhirnya misal, wah saya tidak punya lahan, selain lahan ini saya akan bikin rumah di sini. Longsor, ujung-ujungnya juga akan ada relokasi dari pemerintah yang gitu. Maksudnya segera direlokasi sebelum. Kapan ngenteni longsor ya relokasi nih? Gitu. Nek ujung-ujungnya harus direlokasi kapan anda tak ngenteni anak mau mati? Menarik pertanyaannya menarik. Selamat datang di MC Nomaden. Ya. Ngerti-ngerti kan dijemput jam 3 pagi. Repot. Nah, kemarin pasca longsor di Pandanarum ini, salah satu teman di Jogja yang kebetulan sekarang jadi ketua FRB Provinsi DIY, Mas Taufik, itu menulis di media cetak gitu, di media cetak bagaimana apa ya kegagalan kita atau kegagapan kita untuk menyelamatkan orang lah gitu. Karena sebenarnya kan kita tak yang dia tulis gitu ya, dan juga berdasarkan pengalaman kita gitu ya, bersinggungan dengan masyarakat daerah-daerah di daerah rawan bencana gitu.
mereka itu paham rawan bencana gitu. Bahwa hidup di atas tanah yang rawan nih gitu. Mereka paham, mereka sangat tahu lah. sangat tahu. Tapi tadi satu sisi opsi-opsi hidupnya itu apakah ada atau tidak, Atau mungkin sangat terbatas atau juga. tidak gitu. Dan difasilitasi atau tidak. Terus yang kedua, mereka juga tahu gimana caranya menyelamatkan diri, Bang. Itu Ya. mereka itu tahu kalau misalnya longsor itu kan harus Gimana? gitu, harus gimana. Iya, secara naluriah kalau ada ancaman pasti akan lari gitu, akan menyelamatkan diri gitu. Nah, tapi kan bagaimana kecepatan untuk menyelamatkan orang itu kan menjadi PR. Gimana caranya sebenarnya tanda-tanda yang sudah muncul itu menjadi warning Sesegera mungkin. sesegera mungkin gitu. Jadi bahasanya kalau misalnya kaitannya dengan longsor gitu, kan ada banyak alat tuh untuk mendeteksi pergerakan tanah gitu. Salah satunya tiltmeter misalnya gitu. Dan itu sebenarnya cukup banyak loh yang dipasang dulu dari teman-teman kita, baik dari instansi ataupun juga dari teman-teman NGO ataupun bahkan akademisi gitu. Karena kan kebetulan dosen saya juga dulu kan sering banget riset di sini gitu. Banyak dipasang Di atas. Sebenarnya dulu di UGM geologi. Oh enggak, kebetulan saya S2-nya manajemen bencana. Oh, manajemen bencana. Nah, kebetulan dosen saya itu macam-macam. Ada yang dari teknik, ada yang dari pertanian, ada yang dari kesehatan, ada yang dari sosial. Iya, benar-benar. Jadi manajemen bencana. jadi secara manajerial. Sangat. Nah, alat-alat itu banyak juga yang sudah dipasang gitu. Bahkan kan pas 2000 berapa sih yang 2015 apa ya? Yang Jemblung 15 sama 14? 15 ya? sekitar tahun itu. Sekitar itu ya. Nah, itu kan saya juga turun ke situ. Saya turun sekitar 2 minggu di sana. Di sana. Nah, di atas. Itu di sana sudah dipasang alat. Alat-alat itu sudah ada beberapa titik. Beberapa titik. Tapi PR-nya longsor itu adalah harus banyak titik gitu. Karena kan kita nggak tahu titik-titik mana saja. Ketika sudah ada rekahan-rekahan kecil aja ini Langsung dievakuasi aja gitu kan. Dan alat kalaupun mau pakai alat sederhana sebenarnya sangat bisa gitu. Nah, bagaimana kayak dulu misalnya kami ngajarin mereka untuk menggunakan alat-alat sederhana kayak misalnya menggunakan bambu atau apa, cuman tinggal ini kayak gini kalau dia bergerak kan otomatis misah gitu. Itu juga yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi PR-nya adalah apa? Dia harus mau rutin untuk ngecek gitu. Paling tidak 2 atau 3 hari sekali atau seminggu lah gitu ya. Dan biasanya kan itu jalur-jalur ini mereka bertani gitu. Nah, maka sebenarnya itu sambil gitu. Sekalian ke ladang gitu, sekalian milih gitu. Terus juga kan selain kalau longsor itu kan triggernya kan ini hujan. Iya. Jadi hujan juga harus dipantau. Curah hujan tinggi, sering cek gitu. Dulu kita ajari untuk pakai yang paling sederhana, tapi kita harus kalibrasinya adalah dengan teman-teman, misalnya teman-teman BMKG gitu. Bahwasanya daerah sini untuk ukuran derasnya itu seberapa gitu. Atau ukuran sedang itu seberapa gitu. Berapa milimeter gitu. Nah, biasanya kita nanya ke mereka gitu. Berapa milimeter itu dalam misalnya paling gampang ukur untuk masyarakat kan 1 menit saja gitu ya. Nah, itu misalnya kita pakai alat-alat sederhana, pakai botol kayak gitu, tapi dia harus tanpa halangan ya. Tanpa halangan, terus hujan langsung, terus nanti berapa mili kayak gitu ditandai kayak gitu dalam waktu berapa lama. Oh, itu berarti udah masuk misalnya sudah masuk sedang ataupun deras gitu. Entah 20 mili atau berapa per menitnya gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti perlu sosialisasikan gitu. Dan saya pikir peran BPBD, peran BMKG, peran Kominfo itu menjadi cukup vital untuk melakukan edukasi dan juga penyebaran informasinya. Nah, hari ini itu yang menjadi menarik adalah secara internasional bahkan itu kan ada yang namanya anticipatory action gitu, aksi antisipasi atau di Indonesia akhirnya diterjemahkan dengan aksi merespon peringatan dini
Oke. Kita harus fokusnya ke sana dong, bukan fokusnya ke Setelah bencana terjadi baru kita ngomongin ngapain? Nah, ya kondisinya nanti akhirnya kita ngurusin kayak gitu. Itu ya. Nah, maka yang harus fokusnya adalah aksi untuk merespon peringatan dini. Nah, aksi merespon peringatan dini itu kan harus dilakukan untuk sebelumnya adalah bagaimana membuat satu sistem peringatan dininya. Nah, apakah ini saya juga belum mengulik ini sebenarnya. Apakah di Banjarnegara kaitannya dengan longsor misalnya, ini sudah ada sistem peringatan dini yang terstruktur belum? Gitu. Jadi BPBD ini bisa dicek ke BPBD sebenarnya. BPBD punya nggak sistem peringatan dini? BPBD. Gitu. Dan biasanya informasi-informasi untuk ke BPBD dia didapatkan dari salah satunya BMKG gitu. Nah, BMKG menyuplai nggak? BMKG terdekat sini mana ya? Banjarmasin Ada kantornya, ada stasiunnya, ada Sini kan ini Mas. Stasiun BMKG. Ini jalan kalau nanti. Nah, Di atas apalagi jalan. kita punya, maksudnya di kabupaten ada stasiun BMKG nih gitu. Dan mungkin geofisika ya, bukan geofisika, GAW mungkin GAW gitu. Oh, dia ngomongin atmosfer biasanya. Gitu. Memang misalnya yang ditanam-tanam sama teman-teman dulu itu bukan termasuk alat-alat peringatan dini Mas itu. Termasuk. juga. Nah, itu kan alat. Ya, Kita ngomongin sistem. Sistem. Biar Gitu. terkalibrasi. Nah, biar terstruktur. Jadi sistem itu alat itu hanya bagian kecil dari sistem. Ya, Gitu. sistem harus. Karena sistem peringatan dini itu Iya. ada 4 aspek. Pengetahuan risikonya. Jadi pengetahuan risiko itu masyarakat apakah Masyarakat betul-betul sudah tahu. paham pengetahuan risiko. Pengetahuan risiko itu bukan hanya pengetahuan tentang ancaman bahayanya, ancaman bencananya, bukan gitu. Tapi pengetahuan risikonya gitu ya. Terus apakah di sana juga sudah dibuat peta-peta risiko bencananya gitu-gitu, jalur evakuasinya sampai rambu-rambunya apakah sudah dibuat atau belum gitu. Ya. Terus pemantauan dan layanan peringatan dininya. Alat itu bagian dari pemantauan. Bagian dari pemantauan untuk kita bisa mendapatkan data secepat mungkin. Maka dengan alat-alat hari ini yang dengan alat-alat otomatis gitu. Walaupun sebenarnya alat-alat manual juga sangat membantu gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan mendapatkan informasi secepat mungkin kan harus otomatis gitu. Harus otomatis. Nah, cuman PR-nya ketika otomatis adalah kaitannya dengan satu ya alatnya biasanya agak lumayan mahal. Terus yang kedua, biasanya kebutuhan listriknya. Jadi kalau mati lampu, Susah juga gitu ya. jadi solusinya pakai panel gitu. Panel. Nah, solar panel PR nantinya adalah baterai biasanya gitu. Baterai, apakah selalu di maintenance atau tidak gitu. Nah, Terus sinyal. Sinyal biasanya kan butuh internet. Starlink. Otomatis. Nah, ya itu pilihan-pilihan banyak. ya? Tapi ya itu Oke. yang ini Kita- maksudnya yang kaitannya dengan ini yang bayar betul yang nah, itu. biasanya. Kita break dulu sebentar. kebutuhan teknis ya. Break sip. Dulu diminum dulu Mas. Oh, siap. Iya. Setiap 45 menit retake. Yang sama tsunami. Oke, lanjut. Mau Ya. akan ngendi? Itu tadi sebagian kecil dari sistem itu alat. Alat. Yuk kita listrik kayak butuh ready, sinyalnya butuh ready gitu ya. Sing bayari paketannya juga. Siapa ge? Pengetahuan yang masyarakat di situ. Ya harusnya pemerintah dong yang bayar. Nah, Iya dong. Tapi kadang pemerintah ya gitu. Maksudnya instalasi tidak di maintenance. nah, Tidak ada anggaran maintenance. tadi kan baru 2 tuh. Mungkin ada. Aspek yang sistem peringatan dini Iya. itu baru 2 tuh. Masih ada diseminasi informasi peringatan dini. Yang ketiga itu diseminasinya. Bagaimana sistem ini untuk mendiseminasikan itu juga direncanakan dengan baik. Gitu. Jadi biar ini terinformasikan ke orang-orang, terutamanya adalah orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang berisiko tinggi ini, gitu. Itu caranya gimana dengan banyak opsi. Ketika sinyal masih ada itu dengan cara apa? Kalau Ketika sinyal sudah tidak ada, listrik masih ada, pakai apa? Ketika dua-duanya sudah tidak ada, pakai apa? Itu juga Selalu harus ada cara-caranya gitu. Iya, harus dipikirkan opsi-opsi terburuknya. Oleh siapa yang harus memikirkan itu?
leading sektornya tetap masih BPBD. Leading sektornya. Nah, dengan siapa saja itu yang harus difikirkan. Maksudnya BPBD. Kalau secara instansi tentu cukup banyak yang bisa berperan ya. Kayak misalnya BPBD, BMKG tadi ya, terus Kominfo gitu-gitu, terus juga pertanian juga penting. Karena kan ini ya. Lahan-lahan pertanian di sana. Iya. Dan biasanya pertanian juga mengeluarkan peringatan ini untuk kaitannya dengan musim tanam, musim kayak gitu-gitu. Biasanya saya nggak tahu di Banjar apakah itu juga dilakukan atau tidak. Sepertinya dilakukan. Tapi ya secara positif ya kita positif saja itu dilakukan. Tapi paling tidak itu berarti penting untuk juga ikut berperan gitu. Pun juga misalnya teman-teman kesehatan, begitu juga penting. Oh ini kita ngomong dari ini sisi pemerintah dulu, ya OPD-nya dulu, plat merahnya. Gitu. Plat merah. Nah mereka itu juga penting karena apa dinas kesehatan itu dalam tanda kutip punya kaki sampai ke desa. Puskesmas Sampai ke Pustu sampai ke kader posyandu benar. Gitu. Jadi ya dalam banget ya. Mereka bisa ini loh. Cabang rantingnya Kan setiap RW atau RT gitu, saya nggak tahu di setiap desa apakah sama dia pembagiannya kadang beda ya per posnya gitu. Tapi paling tidak mereka itu punya orang-orang yang sampai ke desa dan banyak orang dalam desa bahkan sampai yang agak susah dijangkau oleh orang-orang plat merah yang di kota biasanya gitu ya. Betul. Mereka ada dan mereka berinteraksi dengan masyarakat secara langsung setiap bulan, setiap hari bahkan gitu ya. Kalau secara rutinnya biasanya setiap bulan kan posyandu sebulan sekali gitu. Paling tidak itu kan menjadi wadah yang cukup signifikan kalau itu mau dimainkan untuk melakukan misalnya peningkatan kapasitas untuk kaitannya dengan tadi pengetahuan risiko misalnya. Risiko. Kena gelem. Sehingga itu menjadi penting untuk dikonekkan gitu. Dan informasi itu juga bisa lewat mereka gitu. Terus yang keempat selain tadi ya pengetahuan risiko, terus layanan pemantauan dan juga layanan peringatan dininya, terus diseminasi informasi peringatan dininya. Yang keempat itu adalah yang paling krusial adalah aksi meresponnya. Itu pun juga harus direncanakan gitu loh. Jadi tadi kalau ngomongin setiap orang kalau ada bahaya secara naluriah akan menghindar atau lari gitu. Tapi itu kan pasti kondisinya adalah panik. Panik ya, kita belum tentu chaos sih, tapi paling tidak orang itu dalam kondisi itu biasanya panik kayak gitu. Panik otomatis tidak bisa berpikir jernih gitu. Opsi-opsi yang terbaik itu biasanya tidak terlintas akhirnya gitu. Nah, maka penting layu gitu. Penting aduh mana. Ini sih pelatihan tuh ya. Maka itu perlu direncanakan sebaik mungkin. Aksi merespon peringatan dininya itu juga harus disiapkan gitu. Jadi siapa melakukan apa itu jadi penting. Misalnya warga di daerah itu harus ngapain, RT-nya harus ngapain, lurahnya harus ngapain, sampai nanti ke camatnya harus ngapain, polisi harus ngapain, kayak gitu. Pemuda harus ngapain, orang tua harus ngapain, anak-anak mana gitu ya. Iya benar. Gitu ya. Itu ya. Iya harus. Kalau enggak ya tadi acak-acakan. Ini gitu. Kita kalau sedetail itu sebenarnya bisa kita set up itu dalam jangka waktu yang lama. Cepet ya? Ya nggak bisa lah. Kira-kira perlu jangka waktu berapa lama sih Mas untuk menyiapkan semua itu already gitu? Ya dari kita sedang kondisi aman, misal lagi musim kemarau kan relatif aman. Ya kita mengedukasi mereka gitu kan mengenai tanggap kebencanaan. Iya. Setiap hari pokoknya orang kena bencana, potensi nggak potensi ya tetap dilakukan. Jadi ketika ada bencana terjadi ya wis kuwi otomatis wis dari jalan gitu. Maksud saya tuh kalau misalnya nyiapin sistemnya. Nyiapin sistemnya wah itu kita harus dulu 10 tahun pasti sedangkan misalnya jabatan bapak-bapak yang terhormat 5 tahun misalnya gitu kan. Lagi program, lagi kurikulum gitu. Kurikulum bencanaannya seperti itu loh. Iya. Saya kalau berdasarkan pengalaman kami, kayak misalnya ketika kami bangun kemarin di Kabupaten Bandung, itu juga, tapi di sana bukan longsor tapi banjir. Banjir. Otomatis fokusnya sungainya. Nah, kita membangun sistem peringatan dini di sana itu yang nggak nyampe setahun, Pak. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun? Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun, warga udah
bisa disiapkan untuk Secara sistem dulu, secara sistemnya dulu, secara sistem dulu. Kalau ngomongin kesiapan warga itu proses yang harus terus dilakukan. Panjang. Gitu. Karena ngomongin kesadaran. Gitu. Jadi tidak hanya berhenti di pengetahuan, tapi harus sampai ke kesadaran. Itu kan proses yang panjang. Tapi secara sistem itu bisa dibangun kurang dari setahun sudah bisa. Tapi itu tergantung dari political will ya. Mendukung atau tidak? Iya, mau atau tidak pertama kan gitu. Mau atau tidak dari para pimpinan daerah dan juga OPD-nya. Kalau dia mau cepat, gitu. Cepat sebenarnya untuk membangun itu. Dan saya yakin kalau untuk kaitannya dengan data-data risiko di daerah daerah atas sana gitu, bagian utaranya, bagian Banjar bagian utara itu, saya pikir kayaknya sudah cukup banyak. Karena harusnya kajian risiko bencananya Banjar itu sudah ada. Jadi KRB, dokumen KRB-nya Banjar itu kan saya pikir sudah ada, dan salah satu ancaman bencananya adalah longsor kan gitu, yang cukup tinggi. Dan itu berarti kan sudah terpetakan. Nah, tinggal tindak lanjutnya adalah apa-apa lagi yang belum gitu, misalnya poin-poin yang lain yang belum, misalnya kaitannya dengan tadi oke, risikonya sudah diketahui gitu. Nah, PR-nya adalah pengetahuan masyarakat terhadap risiko, berarti apa yang harus dilakukan. Terus kaitannya dengan pemantauan, misalnya pemantauannya alatnya sudah memadai atau mencukupi atau belum untuk seluruh catchment areanya gitu. Nah, itu sudah memadai atau belum. Nah, itu juga harus dilihat gitu. Kalau belum berarti berapa yang dibutuhkan, berapa lagi yang dibutuhkan dengan model yang seperti apa yang bisa terintegrasi gitu. Nah, butuh berapa anggaran, dan anggaran itu bisa dipenuhi dalam satu kali tahun anggaran atau tidak gitu. Atau berapa kali turun ya, anggarannya gitu kan. Karena kan kadang anggaran-anggaran misalnya cukup besar kan bisa multi years misalnya, atau kita bikin prioritas untuk wilayah ini dulu gitu. Itu kan sangat prioritas, sangat bisa. Kalau selama ada data kan kita udah bisa sort itu mana yang paling dulu gitu ya, Paling membutuhkan. paling berbahaya, paling miskin, paling sehat gitu ya. Dan ngomongin longsor kan sebenarnya kan data sekunder pun sebenarnya sangat mungkin ya. Data kemiringan itu kan kita bisa, dan pemerintah saya yakin punya. Pasti punya. Karena rawan bencana harusnya data Topografi pasti nggak mungkin kalau peta topografi nggak punya itu kan. peta dilihat dari kontur kan kelihatan gitu kan. Tapi dengan untuk itu dipengaruhi sama cara warga maculin untuk ini. Oh, itu beda lagi nanti, itu beda lagi kaitannya dengan misalnya sudah ada peta land use-nya. Oh iya. Jadi tadi kan udah ada peta topografi, peta kontur, ini peta land use, peta tutupan lahan. Itu yang bebas diakses nggak? Kalau ini bisa. Nah, itu maksudnya kan ini kan sangat mungkin untuk terus ditambah lagi adalah peta sebaran curah hujannya. Nah, ini yang punya biasanya BMKG. Ini yang punya BMKG. Meskipun perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan peta juga. Mereka punya caranya untuk ngomongin kaitannya dengan iklim, terus ngomongin kaitannya dengan cuaca, ngomongin kaitannya dengan cuaca harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan, sampai puluhan tahun itu tuh mereka bisa gitu. Nah, kalau data itu ada, paling tidak peta sebaran curah hujannya, terus di overlay dengan peta-peta ini, peta kemiringan dan sama mungkin karena kita sudah punya peta kejadian bencananya, misalnya longsornya, itu overlay lagi gitu. Nah, kan ketahuan sebenarnya titik-titik mana yang paling ditambah lagi kalau ngomongin berisiko, otomatis tadi ngomongin pemukimannya, kepadatan pemukimannya di daerah mana gitu. Itu bisa di overlay, dan saya yakin pemerintah punya peta itu. Dan kalau itu dilakukan, kita ya taruhlah BPBD gitu mengelit itu, kita punya tuh peta yang cukup real gitu ya, untuk kaitannya dengan mana-mana yang daerah-daerah yang cukup penting untuk diprioritaskan gitu. Itu diprioritaskan ya. Itu sih karena mau atau tidak gitu kan. Mau atau tidak memprioritaskan hal itu, tapi harusnya sudah
harus diprioritaskan kan. Maksudnya harus. karena dengan belajar dari Pengalaman kita. Iya, tiga paling tidak kalau yang saya tahu kan 3 kali longsor yang cukup besar itu kan harusnya lebih dari cukup Untuk menjadi pembelajaran. Iya, benar. Untuk segera dilakukan apa ya yang tadi kita bahas gitu loh, Evaluasi kan lebih baik ya. karena untuk merelokasi orang kan kayaknya agak Nah, susah gitu ya. relokasi PR yang besar. Berat, PR yang ya. besar. Apalagi dengan kondisi fiskal hari ini. Nah, Nah, itu. itu ya. Nah, cuman memang ini saya juga mencoba untuk memahami ini ya, mendalami. Tapi kenapa sih belum mindsetnya gitu? pemerintah gitu. Oh ya. Nah, ini Misalnya saya sebagai Bupati. misalnya saya sebagai gitu. sebagai bupati gitu Ya, ya. entah bupati, entah OPD-nya, atau apa. Taruhlah misalnya ini dulu, BPBD misalnya. BPBD hari ini anggarannya kan sangat kecil. Perannya juga semakin dari semakin kecil perannya. Yaitu karena regulasi. Karena regulasi yang memperkecil anggaran itu. Nah, gitu. Ya kan regulasi ada eksesnya ke anggaran kan gitu. Prioritas. Jadi ketika regulasinya berubah, perannya menjadi berubah, berarti anggarannya juga berubah. Nah, hari ini BNPB, BPBD itu kebanyakan anggarannya cukup kecil. Terus ditambah lagi adalah ketika BPBD itu mau ngelit, karena bagaimanapun ini sebenarnya leading sektornya mereka, itu kadang ego sektoral itu muncul, cukup tinggi. Mohon maaf ya, kalau BPBD kan badan ya, gitu. Atau taruhlah kalau di tingkat nasional BNPB, badan, ini kementerian, gitu-gitu. Kementerian luwih sekti no. Nah, ini juga jadi PR lah, kira-kira Mas ya. Kalau dia tidak menanggalkan ego sektoralnya, itu juga akan menjadi burden yang sangat susah untuk dibongkar, untuk melakukan upaya-upaya ini. Karena tidak mungkin anggarannya hanya dari BPBD atau upayanya hanya dilakukan oleh BPBD. Seperti yang kemarin disampaikan oleh siapa? Gubernur kita Pak Lutfi itu kan jangan sampai ke depan ini gitu, urusan bencana hanya urusannya BPBD doang nih gitu. Ya sudah betul itu Betul, memang Pak Lutfi ya. Pak Lutfi betul itu. Memang itu harusnya menjadi urusan kita bersama. Bahkan kayak masyarakat itu juga punya kepentingannya karena kepentingan kita juga gitu. Nah iya, gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongin Banjar ini kehidupan Banjar atau apa ya? Kalau di Banjarnya rusak, kira-kira tidak hanya Banjar yang akan rusak. Yes. Buntut-buntutnya rusak juga. Karena kita punya satu fasilitas publik yang cukup vital. Serayu. Namanya Sungai Serayu dan waduknya. Ini kan mengairi cukup banyak Sampai ke sana gitu kan. Kabupaten kabupaten sebelah gitu. Yang untuk airnya dulu kan pengairan. kabupaten sebelah. Belum lagi ngomongin katanya dengan listriknya. Itu sudah sampai ke Jawa Bali. Bentar. Nah gitu. Iya, itu fasilitas publik alami ya. Yang Itu kalau komentar fasilitas publik, ada fasilitas publik apa ya? Kita tidak dilalui jalur kereta api. kan fasilitas ya, yang kepentingannya untuk banyak orang. fasilitas publik sing difasilitasi Gusti Allah. Iya. Yang seharusnya untuk menjaga. Nah, yang kadang lalai. kadang lalai untuk kita ikut berperan Melestarikan. Nah ini mah barangkali kita mulai kita Serayu gitu. ini apa namanya peran campur tangan manusia atas kerusakan Lingkungan. buminya Gusti Allah yang gitu. Buminya Gusti Allah. Iya. Wah, manusia yang akan membuat kerusakan yang itu banget dalam ya. Dan seperti itu ya. Dan mungkin beberapa aktivitasnya manusia yang sekarang yang berusaha Ya. kita juga Pasti berdampak. kan udah nggak bisa ya di negara beruh ya ini angel gitu kan, emang ada gitu kan. Ada. Lain. Betul. Ini apa sih Mas? Kalau misalnya tentang itu juga salah satu pengaruhnya tentang hal itu atau perubahan iklim. Campur tangan manusia itu. Iya. Kan biasanya kan kayak gara-gara AC kita
mau cair depan kutub utara. Ya gitu, misalnya seperti itu lah. Apa teman gue? Nanti gitu. Iya, kalau ngomongin perubahan iklim itu kan sebenarnya kan proses panjang yang sudah Puluhan tahun, ratusan tahun ya gitu-gitu. Nah, yang jelas kan setiap aktivitas manusia itu kan meninggalkan jejak karbon. Meninggalkan Jejak karbon. Yang akhirnya karbon ini mempengaruhi kondisi selimutnya bumi. Selimutnya bumi. Ozon. Bahasa ini ozon. dan gak panas banget. Yang akhirnya itu panas itu bisa masuk ke bumi, tapi untuk keluarnya dari bumi itu agak susah. Maka kalau semakin banyak karbon yang terperangkap gitu, itu akhirnya kayak ngungkep. Makanya semakin Sumuk. panas, semakin sumuk gitu. Semakin hari panas bumi meningkat gitu. Karena yaitu yang harusnya panas bumi itu terilis ke luar angkasa itu dia tertahan. Atau COVID lagi aja. Astagfirullah. Ya enggak gitu juga gitu. Maksudnya kan aktivitas manusia itu kan mulai dari yang kecil sampai ke yang besar gitu. Iya. Besar gitu. Sampai aktivitas manusia yang berdampaknya hanya saat itu ataupun juga Long. panjang gitu. Kayak misalnya penebangan hutan gitu, pembukaan hutan, lahan gitu, itu kan Penggalian mineral gitu, itu kan panjang gitu ya dampaknya gitu. besar dan panjang gitu Besar ya. dan panjang. Tapi waktu itu statementnya pembukaan hutan kan untuk menanam pohon. Sama-sama pohon gitu ya. Sama-sama hijau. Sama-sama hijau. Kan? Hijau. Dan katanya Kalimantan memang sudah dari dulu banjir. Iya, begitu. Katanya gitu. Ya, hijau sih hijau memang, tapi kan kita perlu tahu setiap tanaman itu punya fungsinya masing-masing. Nah. Apakah memang hijaunya itu fungsinya juga sama dengan yang ditebang itu gitu. Jadi kalau misalnya ke Kalimantan mungkin ya kita mandang keluar pulau gitu. Ya. Misalnya di negara-negara kan mungkin bukan lahan untuk Lahan. Sebenarnya bukan hanya kentang tok sih, di daerah-daerah bawah sini kan ada beberapa lah. Ya mungkin itu bukan lahan perhutani, tapi beberapa juga ada lahan perhutani juga di ya daerah lor gini lah ya. Ada yang ditanamin salak, terus beberapa ditanamin tanaman lain lah yang secara fungsi itu cukup jauh bedanya pasti gitu. secara ekonomi produktif. Nah, secara ekonomi produktif menghasilkan uang gitu. Karena kita memperhitungkan ekonomi itu gitu ya. Orang memperhitungkan kos kerusakan kurang dihitung Dan lain-lainnya gitu ya. Memang kita kadang luput ya, bahkan tidak hanya sektor pertanian ini, tapi bahkan sektor-sektor yang lain kan kita tidak sektor pembangunan yang lain kita jarang sekali mengkomparasikan hitungannya antara kos untuk membangunnya dengan kos dampaknya. Itu jarang sekali. Misalnya kalau kita ngomongin, taruhlah misalnya ini ya, kita ngomong tambang misalnya. Ya kita tidak terus anti tambang, anti pertanian atau perkebunan, kita tidak anti itu. Tapi yang menjadi problem adalah ketika itu masif, dampaknya masif besar gitu. Nah, Masif itu yang dampaknya besar itu. misalnya nih, kalau dia untuk tambang misalnya kosnya segini dan dia dapat benefitnya, bukan benefit, profitnya ke daerah segini gitu. Tapi setiap tahun misalnya dia harus dari kejadian dari dampak dari adanya aktivitas tambang itu, terus dampaknya itu ada misalnya kesehatan masyarakat, otomatis air misal Pemda harus supply air, kita juga harus terus jalan, kerusakan jalan juga Pemda juga harus nanggung lagi. Jadi Terus- itu tidak terus dihitung. Padahal setiap tahun Pemda akan mengeluarkan kos-kos itu. Nah, Dan bahkan kadang itu sangat bisa. sangat bisa dihitung. Sangat bisa. Kalaupun mau Sederhana ya. kalaupun mau ini ya, cara-cara kasar kasarannya adalah yaudah sekupnya yang sekup terkecilnya dengan aktivitas itu saja gitu.
aktivitas itu di situ kira-kira apa kawasan yang mau kita hitung seberapa yang memang kena dampaknya dari itu gitu. Itu saja sebenarnya bisa dihitung. Apakah apple to apple tuh antara pendapatan dari aktivitas itu ke daerah dengan pengeluaran setiap tahun yang misalnya. Karena itu. Nah, gitu. Sebenarnya itu bisa dihitung. Gitu. Soalnya kadang hitungannya orang betul dah laporan. Ya kadang memang itu Atau tidak dihitung. itu bisa diakses publik nggak sih? Hitungan itu. Ah. Nah, pertanyaannya apakah sudah dihitung atau belum? Iya, kui lebih krusial daripada bisa diakses publik apa enggak? Atau publik tapi angel juga sih. Publik bisa ngakses pun. Kita audit mereka juga. Ini gimana nih yang siapa? Misal nih, kadang pemerintah itu tidak sadar bahwasanya apa yang dia keluarkan itu sebenarnya akses dari aktivitas itu. Misalnya kayak ngomongin masyarakatnya banyak yang ISPA misalnya gitu. Dan otomatis pemerintah mengeluarkan uang untuk bantuan kesehatannya gitu. Nah, otomatis kan dia keluar itu tapi dia tidak terus memaknainya bahwasanya karena kos ini karena ini gitu. Begitu juga jalan ini karena ini gitu. Kan ini tidak dimaknai gitu. Apalagi yang sampai ke yang hitungan-hitungan yang intangible, misalnya ngomongin kualitas udara dan lain-lain gitu-gitu kan. Kita udah lain lagi tuh. Kita Poli Sungai Serayu. Gitu. Melebihi batas aman misalnya. Itu orang tekan gue. Kementerian sing ngurusin pertambangan, ya kalian tanyakan itu pada Menteri Kesehatan. Wah, kalian tanyakan itu kepada waduh. Ya itu PR ketika belum terjadi kolaborasi antar boro-boro dengan yang lain. Ini antar di rumah tangga yang kamarnya cuma beda kamar saja, nggak mau kayak gitu loh. Itu kan yang jadi PR kan gitu. Itu PR yang bagi kita semua ya. Kita semua karena bagaimanapun ya kita punya tanggung jawab juga sebagai masyarakat untuk mengingatkan itu lah gitu. Untuk mendorong itu gitu. Terjadi kolaborasi antar OPD misalnya gitu. Itu kan kita juga punya tanggung jawab itu untuk itu. Bagaimanapun apa yang mereka lakukan akan berdampak ke kita loh. Ya benar. Kita punya kebijakan yang mereka buat betul akan terasa ke kita juga ujung-ujungnya gitu. Cuma kadang kami jadi terpancing untuk ikut cari kudune kita waduh ke siapa apa ya? Ke DPR lah. Mengadu ke siapa? Wakil kita ya. Wakil rakyat DPR. DPR menjadi ya. Iya kan? Terhormat bapak-bapak yang sedang kamu pilih ya gitu. Sebenarnya gitu ya. Iya, dan apakah sampai hari ini misalnya kita belum ngomongin sampai ke urusan yang cukup yang lebih detail lagi lah ya. Detail atau substansial. Taruhlah apakah DPR juga membuka ruang untuk ngobrol dengan kita masyarakat gitu. Itu kan juga pertanyaan gitu. Sehingga grup discussion ada ya. Ya kalau hanya sekali dua kali ya kan tentu daya serapnya cukup terbatas lah gitu. Harusnya sewaktu-waktu ya kantor DPR terbuka untuk masyarakat. Boleh. Bahkan tidak hanya DPR, semua. Mohon maaf kayak misalnya pimpinan daerah juga harus melakukan itu gitu. Pimpinan daerah ya bupati, wakil bupati gitu. Saya punya pembelajaran cukup baik di Sulawesi Tengah gitu ya. Di Palu, wali kota Palu itu setiap pagi ketemu sama masyarakat membuka pintu rumahnya untuk masyarakat. Wah, setiap pagi setiap habis subuh dia sudah duduk di tempat, ya jangan di teras lah, ya tidak di teras, di ruang tamunya, di ruang tamunya ditemani oleh ajudan-ajudannya gitu, asistennya gitu. Terus warga datang, mereka antri di depan rumah gitu, di satu-satu dibaca. Dia mau berkeluh kesah, Pak langsung catat, ini langsung dihubungi ya, langsung dihubungi, yang bisa langsung dihubungi, persoalannya yang bisa langsung bisa selesaikan gitu. Di sisi itu saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh wali kota. Membuka ruang bertemu dengan masyarakat lebih sering dan lebih enak. Kadang kalau di ruang-ruang formal susah keluarnya. Benar. Keluarnya dan agaknya malah karena ada perasaan tidak enak gitu kalau tidak enak dan tidak nyaman bahkan kadang. Tidak enak, tidak nyaman kadang di hari kerja kita juga kerja. Iya betul. Misal bikin sosialisasi keluarga Hari Senin. Ya warganya juga lagi pada kerja, sosialisasi ke siapa kalian gitu. Harusnya di tanggal merah
mereka kerja. Ya gitu ya. Terus kalian pilihlah liburnya di Tanggal kerjanya masyarakat. di jam kerja masyarakat kalian libur dibalik. Itu mungkin Ya. akan lebih masyarakatnya lebih oke. Goblok-goblokannya gitu. Tapi kan ya nggak gitu juga gitu lah kira-kira. Sejam ternyata. Oh sejam. Sejam ternyata. Jogja pulang ke Jawa gitu. Biasanya aku seminggu di Jogja, seminggu di Banjar. Nah ini kebetulan meetingnya diundur di akhir waktu, terus akhirnya minggu pertama langsung ke Banjar. Di Jogja juga nggak begitu juga. Kantor utamanya di Jogja. Kantor utamanya di Jogja. Utamanya di Jogja. Nanti dikirim ke mana? Aceh. Iya. Mana-mana. Wis Terdapat sudah ditengok. Atau kamu dari kita tiba-tiba sampai sana ya? kan jejeran Jajaran aku. nang peta. Nang peta nih, mung sakilan. Ya misal gitulah, maksudnya barangkali entah kurang atau tidak, kalau saya bilang mungkin kita kekurangan fasilitas untuk sharing sama teman-teman dari plat merah gitu. Tapi sebenarnya apakah saya yang kurang tahu kita ada fasilitasnya atau belum sih? Maksudnya kalau belum besar sebelah sana itu kepada beliau langsung gitu. Ya kalau menurut saya jika memang tidak diketahui oleh masyarakat berarti kalau sudah ada berarti tidak tersosialisasikan dengan baik. Oh, gitu kan. Tapi kalau memang belum ada, saya pikir ini menjadi penting lah gitu ya, catatan penting untuk para pimpinan daerah kita di Banjarnegara untuk membuka ruang itu, baik untuk pimpinan daerah dalam artian bupati, wakil bupati sampai ke wakil-wakil kita di DPR gitu ya, untuk membuka ruang itu, sering-sering ketemu dengan masyarakat, menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. Barangkali malah bisa berkolaborasi sekalian ya sama masyarakat yang Oh betul. seperti itu ya. Berlaku bareng-bareng. Nah benar. Saya sebenarnya tertarik dengan di awal apa ya, penyusunan RPJM itu kan ada rembuk apa itu? Desa. Itu kan Oh. yang di pendopo apa ya? Rembuk apa? Banjar. Musrem Bang. Ada rembuk. Musrem Bang bukan masyarakat di apa desa ya? Rembuk sedulur apa sih gitu? Apa sih rembuk apa itu? Di Banjar gitu. Sempat ada gitu. Tapi Ikut, Mas, itu. kebetulan saya tidak di Banjar. Tapi dapat infonya ya? Dapat infonya. Sosialisasinya sampai sana ya? Yo, dapat infonya. Kita Kebetulan di sini- banyak telinga, banyak mata. Banyak telinga banyak mata. Nah, saya pikir itu menjadi apa ya, gairah baru di Banjarnegara. Adanya ruang-ruang FGD, walaupun ini masih dalam sisi formal gitu ya, bentuknya formal gitu. Saya pikir ini juga tetap menjadi gairah yang bagus untuk Banjarnegara. Nah, PR-nya adalah ini diseringkan, gitu. Sering-sering ada. Kalaupun mau pakai cara-cara formalnya ya FGD itu sering mungkin. Dan itu kalau sering-sering nanti di FGD cuma diskusi untuk orang mana Iya. aksi nih Kata siapa tuh? Nah, daripada belum pernah pun diskusi, lebih parah lagi. Belum pernah pun lagi. menyerap aspirasi, lebih parah lagi. Tapi yang menjadi menarik ini adalah ketika FGD ini kan orang yang hadir itu adalah masyarakat yang punya embel-embel. Dalam artian dia mewakili kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, sehingga tadi saya nyambung ke pertanyaan sampean, kalau misalnya apakah juga pemerintah mungkin untuk kolaborasi dengan masyarakat gitu, apa yang dilakukan? Yaitu dengan itu hadir itu gimana caranya kelompok-kelompok masyarakat ini juga dipantik terus difasilitasi untuk bisa berkolaborasi untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan gitu, opsi-opsi yang harus dilakukan. Nah, apakah itu juga jadi jadi master plan-nya pemerintah atau tidak dalam proses membangun daerah gak gitu. Sehingga saya ingin mencontohkan salah satu yang menarik adalah di Kabupaten Sigi. Sigi itu Sulawesi ya? Sulawesi Tengah juga. Ini karena kebetulan saya banyak hidup di sana saya hari-hari ini gitu. Saya mencontohkan di sana karena ini juga cukup baik dan saya pikir dari beberapa kali saya lawatan ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, di sana ini menjadi menarik sekali. Jadi kabupaten ini punya yang namanya Forum Kemitraan Multipihak, FKMP.
FKMP Sigi Hijau gitu. Karena mereka tagline-nya Sigi Hijau. FKMP ini isinya adalah pemerintah dalam artian OPD plus NGO yang ada di sana. Yang di Sigi, karena kebetulan pasca 2018 itu kan NGO kan masih banyak yang masuk di Sulawesi Tengah, termasuk sampai hari ini gitu. Nah, itu difasilitasi untuk ketemu sesering mungkin, dalam artian gitu. Kalau secara rutin setiap bulan ada pertemuan formal ya gitu. Untuk saling update gitu. Dan setiap NGO itu ditanyain di daerah itu mau ngapain, di daerah mana gitu, sehingga itu juga bisa terupdate. Dan itu masuk dalam reportnya pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya yang menjadi menarik adalah pembangunan yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini tidak tercapture oleh pemerintah, sehingga data itu bisa bias gitu. Bias gitu. Sehingga kalau ini tercapture akan memperbaiki validitasnya gitu. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan itu jadi tercapture. Dan itu akan memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan kolaborasi yang lebih luas lagi ketika ada forum ini gitu. Nah, kalau di Banjar kan sebenarnya kalau NGO yang masuk itu kan tidak terlalu banyak gitu. Tapi kelompok-kelompok masyarakat kan banyak. Ormas juga ada gitu. Ormas juga ada. Saya bergerak ya. Iya. Dan saya pikir kita tidak terlalu antipati dengan ormas apapun nih gitu. Terus Emang ada yang antipati? Oh iya, enggak ada. Emang ada yang Enggak ya, mohon maaf. Emang ada yang Mohon maaf, antipati? saya klarifikasi. Mohon maaf. Nah, yang maksud saya adalah pemerintah itu harus juga membuka ruang kepada ormas-ormas ini untuk juga melakukan apa yang tadi harusnya sudah dipetakan solusi-solusinya itu. Ini loh yang harus kita lakukan bareng-bareng gitu. Iya. Gitu. Sehingga ormas pun juga punya andil besar terhadap roadmap pembangunan daerah gitu. Maksudnya itu. Tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, wes bola. Semua harus bangun wae si karepe wis dibayar iki. Wis bayar iki. Bar kuwi sing sengsara masyarakat. Sing masyarakate ujung-ujunge. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dengan adanya forum itu akhirnya pemerintah daerah itu memiliki opsi-opsi yang lebih luas untuk melakukan pembangunan daerah. Dan pembangunannya juga lebih tepat sasaran gitu kan? Ya, karena biasanya kan teman-teman NGO itu kan dia basisnya datanya kan cukup kuat nih gitu. Dan jelas kalau memang dia mau melakukannya untuk sasaran yang ini ya ini, jangan yang untuk yang lain ya gitu. Kan biasanya NGO kan strict kayak gitu. Nah, dan yang menjadi menarik selain itu adalah dari pergulatan atau pergumulan itu gitu. Ketika pemerintah daerah atau daerah itu punya persoalan-persoalan lanjutan gitu, misalnya yang hari ini dirasakan oleh pemerintah daerah itu, dia itu bisa saling keluh kesah dengan teman-teman NGO yang mungkin teman-teman NGO punya insight lebih. Bisa jadi ini ya, maksudnya kita tidak menafikan ada orang-orang yang cukup cerdas dan cukup progresif di teman-teman pemerintah, tapi juga kan banyak juga yang mohon maafnya hanya kerja-kerja saja gitu, tanpa ada banyak setiap tahun tanpa ada banyak peningkatan kapasitas pribadinya gitu. Dengan pergulatan itu sebenarnya itu memberikan ruang untuk pemerintah daerah mendapatkan opsi-opsi yang lain lagi dari NGO ini ya. Iya, dari NGO atau dan bahkan ormas. kalau di sini kelompok-kelompok masyarakat gitu, bentuknya apapun gitu. Ya. Nah, dari situlah sebenarnya nanti muncul kolaborasi lanjutan gitu. Sehingga kayak misalnya kalau NGO biasanya kan sudah punya pendanaan sendiri gitu. Sehingga pemerintah nggak perlu ngeluarin dana lagi untuk urusan itu kayak gitu misalnya. Misalnya PR pemerintah itu ada 10 gitu. NGO bisa mengcover 3, ya udah berarti pemerintah tinggal 7 nih. Menghemat otomatis kan. gitu. Menutup kebocoran. Nah. Bocor. Saya sih nggak tahu ya. Tapi paling tidak kalaupun misalnya ternyata dengan kondisi hari ini ya, misalnya yang katanya banyak sekali Kebocoran. Bukan, masa bocoran kalau hujan ya bocor gitu ya. Pakai no drop. Nah, banyak sekali pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran gitu, dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah gitu. Ini memang jadi tantangan betul untuk pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembangunannya. Gitu. Bagaimana pembangunan itu harus tepat sasaran dan tepat guna gitu. Nah, dan ini jadi PR betul. Gitu. Maka dengan adanya kolaborasi itu kan memberikan peluang lebih besar untuk pendanaan
untuk pembangunan daerah gitu. Kalau misalnya alasannya, wah, ini anggarannya terbatas, mohon maaf gitu, tapi dia bisa. Lah gue, misal kalau NGO kan ada beberapa yang bisa tercover oleh NGO gue. Saya itu juga sebenarnya paling sebel ketika ketemu dengan pemerintah daerah, belum ngobrolin gagasan, sudah ngomongin Duit. kami keterbatasan anggaran gitu. Lo saya lo datang lo nggak minta anggaran kalian, ini gitu kan. Kita ngobrolin gagasannya dulu deh gitu. Ngomongin soal ide. Gagasan kalau sudah ada, anggaran itu bisa dicari gitu maksudnya. Opsi-opsi anggaran itu kan sebenarnya sangat mungkin untuk bisa dicari ya. Hari ini kalau hanya bergantung pada dana-dana yang masuk ke pemerintah daerah, mungkin akan sangat terbatas. Tapi ada opsi lain, misalnya dana yang masuk ke desa gitu. Tapi kalau semuanya juga digenjot ke desa semua, desa juga pasti akan angkat tangan gitu. Nah, opsi lain apa gitu loh. Itu kan perlu dicari gitu. Pendanaan internasional bisa nggak? Pendanaan nasional yang Non APBN, non APBD gitu, non APBD itu bisa nggak gitu? Kan masih sangat mungkin. Setiap kementerian itu kan punya anggaran-anggaran yang tidak langsungan dengan ini ya, langsung cair ke pemerintah daerah gitu. Dan itu tinggal diakses, mau mengakses atau tidak gitu. Nah, sangat mungkin ada banyak opsi maksudnya. Bahkan kalau dengan NGO itu akhirnya NGO pun juga akhirnya terbantu, oh ada isu ini yang memungkinkan untuk digarap bareng dengan pemerintah daerah, yuk kita carikan pendanaannya misalnya gitu. Kan itu sangat mungkin gitu. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuka ruang kolaborasi dengan banyak stakeholder gitu. Perguruan tinggi pun sangat mungkin untuk ikut terlibat gitu. Iya. Jika kita nunggu polanya dioper dari pemerintah, ini siapa nggak bikin forumnya nih gitu, ayo kumpul gitu. Kita kelamaan nunggu kolaborasi dari pemerintah. Sherling MC Nomaden lah. Sherling MC Nomaden. Apa sih yang kita secara komunitas gitu, maksudnya atau pribadi gitu ya, kelompok-kelompok lah ya, ingin bergerak gitu, mudah-mudahan bisa dilakukan daripada ngenten kesuwi ngenteni ya kesana harus membuat kebijakan dulu baru ya gitulah. Yang kita tidak tahu paling kapan, jangan-jangan bentrok masih orang juga. Nah, jangan-jangan FGD jam 9 esuk memang saya wong pahal. FGD. Iya. Oh, betul. Itulah. Nah, kan barangkali pergerakan untuk jemput bolanya gitu, karena anggaran-anggaran itu untuk bisa membuat sebuah pergerakan mungkin apa aja yang Yang jelas secara kebudayaan kita punya nilai gotong royong sebenarnya. Itu juga menjadi penting untuk tetap dihidupkan. Jadi ngomong secara ini ya, kalau person to person ya, kita harusnya juga menguatkan nilai itu. Dan itu perlu dilestarikan. Itu satu. Sehingga ketika ada orang yang dalam tanda kutip misalnya kayak sekarang kejadian kena musibah kena bencana di Manado itu, sisi empatinya itu muncul gitu ya, orang-orang itu modal sosial yang mahal yang tidak dimiliki oleh semua bangsa gitu. Betul gitu. Nah ini tetap harus dirawat, dilestarikan gitu, dan perlu diapresiasi oleh pemerintah gitu. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat itu penting untuk tetap bergerak, berbuat gitu. Tapi ya harus dipertimbangkan dengan baik gitu. Jangan asal berbuat saja gitu. Perlu ya kalau memang perlu kajian ya perlu dikaji dulu gitu. Kalaupun tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kajian, kalau ada orang lain yang sudah melakukan kajian ya itu bisa jadi dipakai rujukan gitu. Jadi rujukan gitu. Dan akhirnya bisa menentukan apa yang harus dia lakukan dengan kemampuannya gitu, dengan kemampuan kelompok masyarakatnya. Nah, yang menjadi penting adalah kelompok masyarakatnya tetap harus berbuat gitu. Semampunya. Terus ditambah lagi adalah jangan sampai kelompok-kelompok masyarakat ini ketika berbuat itu seakan-akan dia jadi pahlawan ini. Itu juga jadi PR. Kadang ego sektoral di kelompok masyarakat juga ego ormas gitu, ego ormas. Ya, tidak hanya ormas gitu. Saya ego apa ya? Kelompok-kelompok kelompok kecil pun juga gitu lah. Kelompok kecil gitu. Saya ini kan kelompok ini kan
bentuknya bisa banyak gitu. Salah satunya ormas, ada yang lain juga kayak gitu-gitu. Misal kelompok petani gitu Ya, ya. misalnya kayak gitu-gitu. Buruh bisa. Mahasiswa. Rakyat gitu kan miskin kelompoknya kota. Nah, nah ini perlu dikuatkan gitu ya. Bahwasanya kelompok-kelompok ini bisa berbuat dan mau berbuat, tapi harus didasarkan pada data-data gitu, Jelas. sehingga apa yang dilakukan itu menjadi relevan dan juga tepat sasaran. Tapi ketika kami berkelompok dan kami membuat pergerakan, Ya, dipantau sama tukang bakso. Ah. nah ini juga jadi PR besar bangsa ini gitu. Sebenarnya, ya, Hari ini sih memang ya kalau secara nasional kita ngomongin Kalau secara di Banjarnegara nasional kayaknya saja. nggak ada lah ya. tapi itu kan bakso banyak lah. Oh, tuh. Tukang bakso kan. bakso. Ya, karena memang kita juga cukup terkenal dengan baksonya. gitu. Bakso. Tapi memang kalau secara nasional kita sedang mengalami kondisi itu, kondisi di mana pemerintah seakan-akan tidak terlalu percaya dengan masyarakat gitu ya. Nah, Yang harusnya kadang terbalik, kita yang kadang tidak percaya dengan Anda. Setiap Iya. pergerakan orang, bahkan tidak hanya kelompok, bahkan orang ini, Orang ini ya. selalu dipantau gitu-gitu seakan-akan apakah akan merusak atau bahkan mengkudeta negara gitu-gitu. tapi sebenarnya mereka merasa nggak sih ya kalau misal ini kayaknya masyarakat udah mulai nggak percaya deh sama kita gitu. Ya nek wis demo gede-gedean mesti Ya, kerasa harusnya lah. sih merasa. Kudu kerasa lah. Harusnya. Ini kan Harusnya merasa. misalnya ada orang yang aku pengen ngecek dong perizinan dari perusahaan ini itu sebenarnya ada atau enggak misalnya seperti itu. Alasannya kayak Panggil banget. ayo harap apa kon apa Nah. harap apa kau kayak gitu Tunggu apa? kayak gue cerita kok Kan Probus. Woi. legalitas ada Ah. kok gitu misal seperti itu. Iya, ini jadi PR besarnya adalah keterbukaan informasi itu belum betul-betul dijalankan dengan baik gitu ya. Mungkin mas, Jadi, misal kayak momen- mau ketimbangan kemarin kami banyak juga apa namanya statusnya masih ini hutan produksi atau hutan Hutan lindung. dong atau hutan Apa? apa gitu yang mana ini sebenarnya boleh digarap atau tidak kok ada jejak-jejak penggarapan misal seperti itu misal kan Ya kadang memang pemerintah karena ya mungkin dari zaman dulu ya proses mental pemerintahnya bahwasanya keterbukaan informasi itu seakan-akan menjadi ancaman gitu. Berbahaya gitu. Nah, itu juga jadi PR sebenarnya. Anda memang ya udah perkembangan informasi caranya kita memilih bersama ya kan harusnya begitu. Karena ya itu yang saya dapatkan ketika di Sulawesi Tengah Sulawesi. itu sudah mulai bergerak ke sana lah. Sehingga kalaupun misalnya kita kesusahan mengakses ke OPD ini, bisa nggak lewat Bapeda? Bapeda kan harusnya punya data-data itu. Kalaupun tidak punya, dia kan bisa meminta, kan lebih enak dibandingkan kita misalnya Ya, gitu. Nah, lebih mudah maksudnya, lebih mudah gitu. Nah kan, kita datang ke Bapeda, wah kita nggak punya datanya, silakan ke sana loh. Kalian pun maning-maning. Itu. Kalau hanya lempar-lempar kayak gitu ya juga jadi repot. Gitu. Karena ya mindset untuk melayaninya itu masih kurang berarti kayak gitu kira-kira. Tapi yang menjadi penting adalah ketika pun kita butuh data, kita juga perlu terbuka. Untuk apa Data kita itu untuk apa? Gitu. Ya. Itu juga penting gitu. Bagaimanapun mengungkapkan secara jujur alasan mengapa kita harus tahu data tersebut gitu ya. karena bagaimanapun kan data-data itu kan tetap penting dan ketika itu diminta orang ya harus tahu kegunaannya nanti untuk apa gitu. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan Betul, gitu ya. betul. Makanya menjadi penting tadi yang kalau ada forum-forumnya itu FGD pemerintah tadi. itu bisa ngecek secara enak kan, secara langsung kan. Iya, karena Ngecek kayak karena gitu. tahu kita datang dari kelompok apa gitu ya. Oh, apa kau gerakan? Terus dia takut, jangan di sini, kita takut di sini. Kalau di sini. Gerakannya gimana? Emang gerakan kudu harus izin. Enggak, maksudnya. Oh, enggak juga ya. maksudnya izin. Maksudnya misal dari pergerakannya, saya lagi bergerak untuk mencari keaslian dari sebuah data. Ah, gitu. Bisa. ngomong apa kok? Ya, wah. Wong main anak wong dodol bakso jam dulu ya. Karena semakin hangat, jadi semakin hangat mas. Soal gitu. Nah. Kan masih banyak poin-poin yang sebenarnya belum kita ini ya. Nah, Kita bahas di ini cuma kami masih berharap ya Tapi sering pulang ke Banjar nggak sih mas? ya paling tidak 3 bulan mungkin. Kalau kedepannya kayaknya sekitar 3 bulan. Tapi kalau- paling dekat ya pulang lagi mungkin Akhir tahun.
Oh lebaran tahun depan ya, berarti bulan-bulan Maret. Bulan Maretan ya. Sebenarnya kalau apa namanya bahas hal pendidikan ini dari teman-teman yang barangkali tokoh-tokoh yang di negara itu sebenarnya ada. Saya juga sebenarnya tidak. Ya kalau teman-teman adalah, tapi kalau NGO di Banjarnegara saya juga tidak terlalu banyak kenal. Maksudnya saya tidak terlalu banyak kenal NGO apa saja yang ada di Banjar gitu hari ini. Tapi kalau kelompok-kelompok masyarakat itu kan juga ada lah di situ. Dan itu juga mereka juga bergerak. Nah ini mungkin juga penting untuk selalu diulik, dan sebenarnya mengulik ini kan juga bagian dari saling menguatkan gerakan gitu. Sehingga kadang kan gerakan-gerakan itu mereka kan tidak butuh digaji atau diberi uang atau apa, butuhnya cuma diapresiasi lah, diakui lah gitu, misalnya gitu, bahwasanya dia melakukan sesuatu, ada orang yang tahu dan mengakuinya gitu. Itu kan sudah cukup sebenarnya gitu. Dan seperti ini itu menjadi penting untuk teman-teman kelompok-kelompok yang bergerak secara senyap, mungkin karena tidak terpublikasikan dengan baik kayak gitu. Itu menjadi penting gitu. Dan itu bisa jadi dengan ruang-ruang seperti ini dapat menginfluence orang-orang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Berharapnya sih kita seperti itu. Hah? Oh nggak ada, aman. Paling sebenarnya pengen bahas yang lain sih mengenai lingkungan-lingkungan di Banjar, cuman kayaknya waktunya tidak cukup kayaknya ya, karena beliau juga mau ke Jogja. Mungkin next kesempatan atau barangkali Mas Ridho punya kenalan yang stay di Banjar, nanti boleh, bisa kita hubungi. Boleh. Ada rencana apa? Yang di mana nih? Sulawesi? Ya di Sulawesi. Kalau di Sulawesi kami memang sedang menggarap isu kebencanaan dan juga perubahan iklim, tapi pendekatannya berbasis kawasan, berbasis landscape. Oke. Jadi, nah sebenarnya sangat cocok untuk ngomongin Banjarnegara itu basisnya landscape. Nah, dari teman-teman Karena ada kesamaan. Kesamaan. Maksudnya karena kalau solusinya hanya di beberapa titik itu nggak menyelesaikan persoalan gitu. Karena ini prosesnya kayak misalnya persoalan waduk yang sudah sangat tinggi, dangkal gitu. Ini nggak bisa selesai kalau hanya dikeruk misalnya. Tapi itu tetap harus dikeruk. Gitu. Dia tetap harus juga hutannya dibalikin, juga dikembalikan, itu juga harus dilakukan. Gitu. Dikembalikan fungsinya gitu ya. Itu kan juga tetap penting, walaupun prosesnya juga penting. Sungainya juga perlu di maintenance gitu, Tapi dari kantor pusat di Jakarta belum ada apa gitu. Garapi benar bisa. Garapi benar. Cek gitu. Cek benar. Kalau sampai hari ini sih belum. Kemarin sempat nanya kondisi ini terkini di Bandanarum itu gitu. Tapi belum mengambil keputusan gitu. Biasanya kami itu turun itu kan memang pintu masuknya biasanya tanggap darurat memang. Tanggap darurat. Terus itu jadi pintu masuk ke satu wilayah. Nah, tapi pertimbangan untuk turun untuk lokasi melakukan darurat itu pertimbangannya banyak. Tidak hanya ada kejadian terus langsung turun gitu, tidak gitu. Pertimbangannya kalau memang secara kapasitas lokal itu masih mampu, biasanya kami nggak turun. Atau secara korban ataupun penyintas gitu itu sudah tercover semua, biasanya kita juga tidak turun. Tapi kalau ada yang terabaikan misalnya itu terisolir gitu, biasanya malah kita juga turun ya gitu. Tidak terus harus besar bencananya itu juga memang jadi ukuran pertimbangan kami, tapi tidak melulu itu gitu lah kira-kira. Ada banyak pertimbangan gitu. Itu juga ya itu ya menurut ya. Ya dengan sekali itu ya bisa kita serap dan informasi. Ya itu saja lah kita edukasi kita sama yang terkena musibah di Bandanarum. Kemarin juga saat itu Semeru ya. Semeru betul. Berbarengan juga ya dengan Semeru ya. Semeru terus Cilacap. Lalu longsor 2 ya. Garut longsor juga. Longsor 3, Banjarnegara, Garut, Cilacap, erupsi 1. Dan kita harus penuh kesadaran kalau intinya bukan hanya gara-gara alam, tapi gara-gara kita juga. Gara-gara kita juga. Nah, gitu. yang ingin saya titip pesan adalah dengan karena kita banyak sharing dengan teman-teman BMKG gitu ya.
dari akhir tahun sampai awal tahun besok itu, ini kemungkinan kejadian bencananya itu akan sangat tinggi. Karena kita akan, walaupun ya laninanya tidak terlalu besar, tapi dampaknya itu ada banyak cuaca ekstrimnya. Jadi ini akan cukup banyak ke depan, perlu waspada, perlu siaga, bahwasanya daerah-daerah yang memang sudah terlihat rawan tandanya gitu, mohon untuk segera dicek, terus dikoordinasikan dengan pihak terkait bagaimana solusi terus dekat yang bisa dilakukan. Dan kalau memang harus segera pindahlah gitu untuk melakukan. walaupun mungkin pindah hanya untuk sementara gitu ya, sementara, sampai kondisi aman. Karena akan cukup banyak kemungkinan baik longsor atau mungkin banjir. Karena curah hujan sampai awal tahun depan kemungkinan masih cukup tinggi ya. Ya. Siap, terima kasih banyak Mas Rido. Siap. Sampai jumpa lagi di Lebaran tahun depan. Oke. Siap. Tahun depan lebarannya. tahun depan. Dan sukses terus buat kegiatannya di sana di Sulawesi. Siap. Habis ini mau ke Jogja langsung berarti ya? Iya, ke Jogja. Sukses juga untuk teman-teman. Amin. Semakin melebarkan saya di udara. Sampai jumpa di episode Ramadan berikutnya. Itu setiap pagi, setiap habis subuh dia sudah duduk